Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini masih kita melanjutkan pembahasan tentang nawaqid, ya, pembatal-pembatal syahadah alla ilaha illallah. Kemarin sudah kita sebutkan ada berapa? Ada 5, ya. Dan akan kita sebutkan 6 sampai 10 pada kesempatan sore kali ini. Sebelumnya kita mengulang terlebih dahulu, ya, secara singkat pada pertemuan di bulan kemarin. Pembatal syahadah alla ilaha illallah yang pertama kemarin adalah asyirku fi ibadatillah. Ya, perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terancam tidak akan Allah ampuni kalau dia meninggal, ya, dalam keadaan melakukan perbuatan syirku billah, ya, kalau dia belum bertaubat. Hal ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan Allah mengampuni ma duna dzalik, ya, selain itu, yang di bawah itu, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian dalam surah Al-An'am, surah Al-Maidah, ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahu nar, dan tempatnya di neraka, wa ma lil zalimina bin ansar. Ya, dan bentuknya banyak, ya. Kemarin kita ulas penjelasan Syekh Abdul Razak, diantaranya berdoa, ya, minta kepada orang yang sudah meninggal, atau beristighosah dengan mereka, ya, bernazar atau menyembelih untuk mereka. Kemudian yang kedua kemarin adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhumu syafa'ah wa yatawakkalu alaihim. Orang yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala wasaid, perantara, ya, berdoa kepada mereka, ya, kemudian meminta syafaat kepada mereka, ya, padahal syafaat itu, ya, mesti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan syafaat pun adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya, ya, perbuatannya, ya. Terlebih nanti syafaat yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat Islam, yaitu pada hari kiamat yang disebut dengan syafaat apa? Syafa'atul uzma, ya, syafaat yang besar. Ya. Dan ini Allah sebutkan, ya, dalilnya dalam surah Yunus ayat 18. Kemudian, ya, perkara yang ketiga, malam yukaffiril musyrikin, itu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ya, atau ragu pada kekufuran mereka, atau yang lebih parah, membenarkan mazhab mereka. Ini bahaya. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin.
ya, sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah Ta'ala, siapa mereka? Min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, jadi nggak boleh bahwa orang kufar itu sepertinya mereka tidak kafir gitu ya, orang-orang musyrikin. Enggak. Yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, man i'taqada anna hadya ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyi. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuknya. Au anna hukma ghairi ahsanu min hukmi. Atau hukum selain Nabi lebih baik daripada hukumnya. Maka ini dia keluar dari Islam. Bisa batal syahadah la ilaha illallah, ya, seperti orang-orang yang ya mendahulukan hukma taugut, ya, hukum taugut buatan manusia. Ya, mereka mengatakan dan lebih mendahulukan, mengatakan lebih afdal daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bih. Barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya. Ini bahaya. Ya, kalau belum bisa melakukan apa yang seperti Rasulullah datangkan, maka jangan sampai benci, nggak senang. Jangan, hati-hati. Allah katakan dalam surah Muhammad ayat yang ke-9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Ya, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amalan-amalan mereka. Ya, hati-hati ya, yang dibawa oleh Rasulullah, jangan sampai kita benci, ini bahaya. Bahkan bisa membatalkan syahadah alla ilaha illallah. Kemudian yang keenam. Yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabi au iqabi. Siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau agamanya, atau ya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bisa kufur, bisa batal syahadahnya. Orang yang memperolok-olok apa yang Rasulullah bawa, ya, ini bahaya besar. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tentang mereka dalam surah At-Taubah ayat yang ke-55 sampai 56. Ya, Allah katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah Ta'ala, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur karena kalian telah kufur setelah beriman. Ya, ayat ini ya turun ya, sebab nuzul ayat ini ya, sebab turunnya ayat ini adalah ya diceritakan dan diulas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, hafizahullah, dalam Syarah Nawaqidil Islam. Kata beliau ya, sebab turunnya ayat ini adalah ada sekelompok ya orang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Ya. Wa hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Ya, jadi ada ya sekelompok kaum muslimin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Summa fi majlisin, kemudian dalam satu majlis ya, kelompok ini mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, ya ma ra'aina misla qurra'ina haula. Tidaklah kita ini melihat ya pembaca-pembaca qari kita itu mereka, kata ya sekelompok orang yang duduk ini,
aksabu alsinah, yang lisannya paling dusta. Ya, wa arghabu butuna, dan perutnya paling apa? Paling banyak makan, artinya perutnya maju. Dan ya, orang-orang yang paling apa? Paling ajban indal liqa, orang yang pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Artinya ya, kelompok yang lagi ngomongin seperti ini ya, mereka ya mengarahkannya ke siapa? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sampailah ya ucapan mereka ini ke siapa? Ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya mereka menyangkal gitu, nggak ngaku. Ya. Sampai ada sahabat yang menyampaikan ke Rasulullah, sempat awalnya gak yakin dengan apa yang mereka ucapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian ya turunkan wahyu ini sebelum mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta uzur bahwa ya, tidaklah kami berkata-kata ini kecuali hanya bersenda gurau, bermain-main saja. Ya, sambil mereka ya memegang ya pelana dari tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mereka mengatakan seperti itu. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, innana natahaddatsu haditsar rukub. Ya Rasulullah, kami ini cuma berbicara dengan ya pembicaraan orang yang sedang naik kendaraan gitu. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi enggak menoleh kepada mereka ya dengan membawakan firman Allah taala. Nabi mengatakan, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, la yaqulun, mereka nih pasti akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita nih hanya senda gurau dan bermain-main saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah Ta'ala, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok. La ta'tasiru, jangan kalian minta maaf, jangan kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kufur setelah beriman kalian. Lihat ya, padahal sebelum ayat ini ya turun, qad kafartum ba'da imanikum, mereka orang-orang mukminin. Tapi tatkala mereka mengatakan ucapan seperti ini, walaupun bercanda, akan mengeluarkan dia dari Islam dan membatalkan syahada alla ilaha illallah. Jadi hati-hati ya. Kalau memang ya berbicara tentang agama, jangan sampai jadi bahan olok-olok atau ya saling main-main, jangan. Kalau antum mau berbicara tentang hal-hal lain ya, jangan bawa-bawa masalah apa? Agama. Hati-hati. Ya, karena agama itu tidak untuk diperolok-olok ya. Khawatir nanti qad kafartum ba'da imanikum ya, seperti ya kelompok yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian pembatal yang ketujuh, as-sihr, sihir. Ya. Sihir itu ya ada di antara bentuknya, kata beliau, adalah as-sarf wal ataf. Ada yang bentuknya itu memisahkan antara suami dan istri. Ya. Ada lagi yang sifatnya pelet. Pelet itu yang gak senang jadi senang. Ya, karena mungkin cinta mati ya, akhirnya sampai apa? Ya tadi ya sihir pelet ya. Dan itu terjadi dalam beberapa kasus ya. Karena awalnya dia senang pacaran, kemudian masing-masing pisah, ternyata ini gak terima. Akhirnya yang ini menikah, kemudian disihir sampai kemudian apa? Berpisah. Ada lagi yang gak senang, kemudian jadi senang. Dan ini ya termasuk di antara bentuk sihir.
Ya, maka barang siapa yang melakukan itu dan ridho dengan perbuatan itu kufur. Ya, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya, ini di zamannya Nabi Sulaiman, ya. Dan tidaklah keduanya, ya, mengajarkan seseorang hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita ini ujian fitnah, jangan kalian kufur. Kemudian mereka belajar ya tentang sihir itu, fayata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Kemudian mereka belajar tentang itu sehingga di antara bentuknya memisahkan antara suami dan istri. Kemudian ya Syekh Saleh ya Al-Fauzan hafizahullah tatkala menjelaskan ini, ya, kata beliau, sihir ya itu adalah amalan yang dilakukan oleh tukang sihir. Sihir itu adalah amalan yang dilakukan oleh tukang sihir. Wa huwa ala naw'ain, dan ada dua bentuknya kata beliau. Yang pertama adalah sihrun haqiqi, sihir yang benar sihirnya. Ya, sihir yang benar, ya, sihir yang benar-benar real terjadi. Ya. Yaitu bentuknya kata beliau adalah ini seperti ada buhul yang ditiup oleh tukang sihir atau dibaca mantra, ya, jampi-jampi, ya, dan dia minta pertolongan dengan syaitan dari kalangan jin pada ucapannya itu atau jampi-jampinya, kemudian dikaitkan atau melalui tulisan dengan nama-nama syaitan. Nah, ini biasanya disebut dengan sihrul hakiki, sihir yang memberikan efek yang jahat. Nah, ini akan memberikan efek kepada orang yang disihir. Imma biqatli, bisa dengan membunuhnya atau meninggal orang yang disihirnya itu, atau dengan memberi penyakit, atau dengan menjadikan orang yang disihir itu akalnya jadi hilang, tidak berfungsi, gila. Itu bisa. Ya. Dan ini biasanya terjadi ya tatkala orang itu tadi dia datang ke tukang sihir, ya, kemudian ingin menjatuhkan si fulan ya, sehingga kemudian diminta ketentuan sihirnya, ya, bisa melalui foto kalau sekarang itu, atau melalui rambut, ya, atau melalui baju, ya, yang dipakai oleh orang yang ingin disihir. Kemudian baru diikat di situ dengan buhul dan ditiup dengan minta bantuan jin. Ya, makanya hati-hati ya, jangan juga antum sering mengekspos foto. Itu bahaya juga, ya. Bisa nanti, apalagi sekarang itu foto bisa ya, bisa dicetak, ya, kemudian nanti antum bisa disihir melalui sarana itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah sihrun takhyili. Ya. Sihir takhyili ini ya adalah ya seseorang ya mengerjakan sesuatu yang dihayalkan kepada manusia seolah-olah itu benar padahal bukan sihir. Cuman dihayalkan saja. Ya, seolah-olah nih batu berubah jadi apa? Jadi binatang. Pada pandangan manusia padahal enggak tetap batu aslinya. Cuman yukhayyal, dihayalkan kepada manusia seolah-olah berubah padahal enggak. Seperti sihirnya siapa? Sihirnya para tukang sihirnya Fir'aun. Ya, tukang sihirnya Fir'aun itu kan banyak jumlahnya. Bahkan diriwayatkan itu sampai ribuan. Dari daerah Afrika didatangkan. Ya, kemudian ya Nabi Musa pun berkata, ya, antara dia atau tukang sihirnya dulu, kemudian kata Nabi Musa, qala bal alqu, silakan kalian lempar dulu. Maka dilempar itu. Ya, dilemparlah ya tali-tali mereka, kemudian yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada mereka, dikhayalkan kepadanya itu ya,
dengan sihir mereka seolah-olah itu bergerak jadi ular, padahal tetap apa? Tali. Ya. Dan Nabi Musa sempat takut gitu ya. Qala la takhaf. Ya, wahai Musa, jangan kau takut, jangan. Alqima fi yaminik, lemparkan apa yang di tangan kananmu, yaitu tongkat itu. Talqaf ma sana'u. Inna ma sana'u kaida sahir wala yufrihu sahiru haitsu ata. Dilempar ya, dan ternyata yang dilempar oleh Nabi Musa itu beneran jadi apa? Jadi ular. Ya, jadi ular. Ya, maka para tukang sihir tahu, nah ini beneran kalau yang tadi mereka lempar apa? Ya, yukhayyal ilaihi bi sihrihim annaha tas'a. Dijadikan ya, dikhayalkan saja itu seperti bergerak dan berubah, padahal enggak. Nah, kalau Nabi Musa beneran, ya maka tukang sihirnya langsung apa? Langsung ya, langsung sujud dan beriman. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Karena mereka tahu ini bukan sihir, ini beneran berubah. Ya. Maka ya berkenaan dengan sihir ini antum mesti berhati-hati ya, dan juga ya bentengi diri kita dengan apa? Dengan tauhid dan akidah. Kenapa? Ya karena benteng terkuat ya untuk menahan gempuran sihir, terutama sihir yang hakiki tadi, adalah dengan benteng tauhid, akidah. Kemudian baru salat. Ya, karena kalau keduanya nggak dikerjakan, nah ini bentengnya apa? Bentengnya lemah, akan mudah dia terkena sihir. Tapi kalau akidahnya dia baik, ya, kemudian salatnya dia jaga, maka kita harapkan ini bentengnya kuat. Paling kalaupun terkena efek tidak sampai parah. Tapi kalau yang sudah tauhidnya rusak, apalagi nggak salat, itu paling cepat itu. Ya, paling cepat. Makanya kalau ada yang terkena sihir pun, maka kita nasihati supaya perbaiki tauhidnya, akidahnya, dan juga supaya mengerjakan salat ya, terutama yang 5 waktu itu. Kemudian yang ke-8 ya adalah muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, membantu dan menolong orang-orang kafir untuk ya mengalahkan orang-orang Islam. Jadi membantu mereka ya, orang-orang musyrikin ya, untuk apa? Untuk mengalahkan dan menyerang kaum muslimin. Ini termasuk di antara pembatal syahada alla ilaha illallah. Ya Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, orang-orang kafir dari kalian, maka sesungguhnya bisa termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah enggak memberikan hidayah kepada ya kaum yang melakukan kezaliman. Hati-hati ya. Kenapa? Karena ya loyalitas ya hendaknya kita berikan kepada orang-orang mukmin. Jangan kita berikan kepada orang-orang kafir. Ya. Makanya Allah juga katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara sebagai aulia, sebagai pemimpin kalian, jangan. Teman dekat kalian, jangan. Kalau sebatas hubungan umpamanya duniawi, bisnis, nggak ada masalah. Itu terjadi zaman Nabi dan para sahabat. Tapi kalau dalam masalah agama, jangan kita berikan loyalitas kepada mereka. Ini bahaya. Apalagi sampai ya membantu mereka umpamanya untuk menyudutkan kaum muslimin, ini bahaya. Seperti orang-orang munafikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nas yasa'uhul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kufur. Boleh ente pengen milih selain Islam nggak apa-apa. Nah, ini bahaya. Kalau ada yang meyakini seperti ini dia kufur. Kenapa? Karena Allah enggak menerima agama kecuali agama Islam. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah enggak terima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk dari orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ya, jadi ya enggak boleh, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu, hai Muhammad, kecuali rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira. Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa kabar peringatan. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini utusan Allah Ta'ala, ilaikum jami'a, kepada kalian semuanya. Jadi Nabi enggak diutus hanya untuk umpamanya satu komunitas, enggak, tapi untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Dan yang dibawa oleh Nabi adalah Islam. Jadi kalau ternyata ada yang mengatakan boleh gitu ya, karena semua agama itu benar. Agama semuanya benar setelah zamannya Nabi Muhammad, maka tidak boleh mengikuti agama kecuali agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa. Orang-orang Nasara yang mengikuti Nabi Isa, maka mereka adalah orang-orang Islam. Tapi setelah diutusnya Nabi, maka semuanya mesti mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, ya, pembatal yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuh, tidak mau mempelajari agama Allah Ta'ala. Wala ya'malu bi, dan tidak mau mengamalkannya. Ini bahaya. Allah katakan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-22, wa man azlamu, dan barang siapa, dan siapakah yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbi, bagi orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala, inna minal mujrimina muntaqimun, kami akan membalasi dari orang-orang yang melakukan perbuatan yang mujrim, yang dosa. Ikhwani wa akhwati fiddin, azzakumullah. Ini penting ya, kenapa? Karena tadi ya ada orang itu yang terkadang dia tidak perhatian dengan agama, tidak mau mempelajari, ya, tidak mau mengamalkan, dan ini adalah perkara yang akan bisa menyebabkan dia terjerumus pada kesesatan dan khawatir akan bisa membatalkan, ya, syahadah la ilaha illallah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala banyak ya dalam beberapa ayat itu yang akan menjanjikan bagi orang yang berpaling dari mengingat Allah Ta'ala, maka hidupnya di dunia itu akan sengsara. Ya, Allah katakan dalam surah Thaha ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Ta'ala, dia tidak ingat Allah Ta'ala, kadang salat pun dia tinggalkan, dia lupa dengan mengingat Allah Ta'ala, maka kata Allah, maka baginya kehidupan yang dongka,
kehidupan yang apa? Yang sengsara. Ya, kehidupan yang sempit, hatinya tidak bahagia, selalu gelisah walaupun hartanya banyak. Kenapa? Karena dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kufur, orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 3, mereka itu kalau diingatkan selalu berpaling. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu tatkala mereka diingatkan, dikasih peringatan, mu'ridun, maka mereka berpaling. Ya, maka hati-hati ya di sini ya. Berpaling di sini adalah bukan karena faktor malas, beda ya. Kalau malas kan kadang mungkin faktor imannya lagi apa? Lagi turun gitu ya. Maka ini perlu dites lagi. Ya. Jangan sampai gara-gara dunia, gara-gara usaha, gara-gara kerja, ya, gara-gara dagang, akhirnya apa? Lupa dari ngaji, tidak mau belajar, dan ini bahaya. Ya. Dan ke-10 ya pembatal yang kita sebutkan tadi ya, kalau ada yang melakukannya salah satunya, maka kata beliau bisa batal tauhidnya. Imannya pun akan runtuh dan tidaklah bermanfaat ucapan dia la ilaha illallah. Ya, dan ini ya tidak ada bedanya tatkala dia melakukannya baik dengan bercanda ya, kecuali orang yang memang dipaksa dan membahayakan dia. Dan yang ke-10 tadi yang kita sebutkan itu diantara perkara-perkara yang bahaya yang banyak terjadi. Ya, terperosok orang itu pada perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadah la ilaha illallah. Dan kita ya, na'udzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala min mujibati ghadabih wa alimi iqabih, wa nas'aluhu subhanahu ayyuwaffiqana jami'an lima yurdi wa ayyahdiyana wa jami'al muslimina siratahul mustaqim innahu sami'un mujibun qarib. Dan selesai ya pembahasan dari keutamaan la ilaha illallah dan juga pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk di pembahasan yang membahas tentang al-maqalatul mufidah syarhu haditsin jami' fil aqidah. Ini akan kita bahas ya, satu hadis yang bahas tentang poin-poin akidah yang akan kita ulas dari 1 sampai 22 poin. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.